Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Mamal Baki atau biasa dipanggil Baki. Saat ini, saya sedang berkuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Tepatnya di program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan sedikit materi nih tentang komunikasi persuasif. Yang pertama, yaitu pengertian komunikasi persuasif, dan yang kedua, unsur-unsur komunikasi persuasif. Oke, tanpa memperpanjang waktu, mari kita langsung ke pembahasannya. Yang pertama, pengertian komunikasi persuasif. Secara etimologi, istilah komunikasi persuasif terdiri dari dua kata, yaitu komunikasi dan persuasi. Kata komunikasi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu komunis yang artinya sama, komuniko, komunikatio, atau communicare yang berarti membuat sama atau to take common. Persuasif adalah sebuah proses komunikasi yang kompleks yang dilakukan oleh seseorang individu atau kelompok untuk memperoleh secara sengaja atau tidak sengaja suatu respon tertentu dan individu atau kelompok lain secara verbal dan non-verbal, serta dilakukan secara halus dan manusiawi, sehingga komunikan bersedia melakukan sesuatu dengan senang hati. Sedangkan arti komunikasi persuasif secara komplit adalah komunikasi yang bersifat mempengaruhi audiens atau komunikannya sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Yang dikehendaki dalam komunikasi persuasif adalah perubahan perilaku, keyakinan, dan sikap yang lebih mantap, seolah-olah perubahan tersebut bukan atas kehendak komunikator, akan tetapi justru kehendak komunikan sendiri. Nah, karena tadi sudah membahas tentang pengertian komunikasi persuasif, kali ini kita akan masuk ke materi unsur-unsur komunikasi persuasif. Menurut Aristoteles, suatu komunikasi dibangun berdasarkan 3 unsur yang fundamental, yaitu sumber komunikasi atau komunikator, materi pembicaraan yang dihasilkan atau pesan, orang yang mendengarkan atau komunikan. Demikian juga dalam komunikasi persuasif, unsur-unsur yang terlibat juga tidak jauh berbeda dengan unsur-unsur yang ada pada komunikasi secara umum. Unsur-unsur komunikasi persuasif tersebut adalah sebagai berikut. Unsur-unsur komunikasi persuasif yang pertama adalah komunikator atau persuader. Komunikator atau persuader adalah seorang atau sekelompok orang yang menyampaikan pesan dengan tujuan mempengaruhi sikap, pendapat, perilaku orang, baik secara verbal maupun non-verbal. Selain orang atau kelompok orang, komunikator dapat juga berupa organisasi komunikasi atau media massa, seperti surat kabar, televisi, radio, dan lain sebagainya. Fungsi komunikator adalah menyediakan sumber informasi yang tersedia dan mengolah informasi tersebut ke dalam suatu bentuk yang cocok bagi kelompok penerima informasi, sehingga kelompok penerima akan memahami isi informasi tersebut. Unsur-unsur komunikasi persuasif yang kedua, komunikan atau persuade. Komunikan atau persuade adalah orang atau sekelompok orang yang menjadi tujuan pesan tersebut disampaikan atau disalurkan oleh komunikator atau persuader, baik secara verbal maupun non-verbal. Nah, komunikan di sini mempunyai 2 tugas, yaitu menilai pesan-pesan yang disampaikan oleh komunikator atau sumber, dan yang kedua, menilai posisi yang mendukung topik pembicaraan. Penilaian terhadap komunikator atau sumber melibatkan determinasi kelayakan komunikator atau sumber khusus untuk pesan yang khusus. Kemudian, unsur komunikasi persuasif yang ketiga, pesan. Pesan adalah informasi yang dikirim atau disalurkan dari komunikator sebagai pengirim kepada komunikan sebagai penerima. Pesan yang dikirimkan dapat bersifat informatif, persuasif, dan koersif. Informatif yaitu memberikan keterangan kepada komunikan, selanjutnya komunikan dapat mengambil kesimpulan sendiri. Kemudian yang kedua, persuasif, yaitu menumbuhkan pengertian dan kesadaran pada komunikan sehingga pendapat dan perilaku komunikan dapat berubah. Dan yang terakhir, koersif, yaitu memaksa komunikan dengan menggunakan ancaman berupa sanksi. Koersif dapat berbentuk perintah, instruksi,
dan lain sebagainya. Sedangkan tujuan dari pesan komunikasi persuasif adalah membentuk tanggapan, memperkuat tanggapan, dan mengubah tanggapan. Kemudian, unsur komunikasi persuasif yang keempat, saluran komunikasi. Saluran komunikasi adalah saluran perantara atau media yang digunakan di antara orang-orang yang berkomunikasi. Dengan kata lain, saluran komunikasi merupakan media yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan. Bentuk saluran komunikasi tergantung dari jenis komunikasi yang dilakukan. Saluran yang umum digunakan dalam komunikasi adalah saluran formal dan saluran non-formal. Selanjutnya, unsur komunikasi persuasif yang kelima, umpan balik atau feedback. Umpan balik atau feedback adalah balasan atas perilaku yang diperbuat. Umpan balik dapat berbentuk umpan balik internal dan umpan balik eksternal. Umpan balik internal yaitu reaksi komunikator atau persuader atas pesan yang disampaikannya. Yang kedua, umpan balik eksternal yaitu reaksi komunikan atau persuade atas pesan yang disampaikannya. Unsur komunikasi persuasif yang keenam yaitu efek komunikasi persuasif. Efek komunikasi persuasif adalah perubahan yang terjadi pada diri seseorang sebagai akibat dan diterimanya pesan melalui proses komunikasi. Efek yang bisa terjadi adalah berbentuk perubahan sikap, pendapat, dan tingkah laku. Jika sikap, pendapat, dan tingkah laku orang tersebut berubah sesuai, maka berarti komunikasi berhasil, demikian pula sebaliknya. Efek komunikasi persuasif dapat dilihat dari personal opinion atau pendapat pribadi, public opinion atau pendapat umum, majority opinion atau pendapat sebagian besar masyarakat. Dan unsur-unsur komunikasi persuasif yang terakhir yaitu lingkungan komunikasi persuasif. Lingkungan komunikasi persuasif adalah faktor-faktor tertentu yang dapat mempengaruhi jalannya komunikasi persuasif, yaitu konteks situasional, di mana proses komunikasi persuasif terjadi. Hal tersebut dapat berupa konteks historis, konteks fisik temporal, kejadian-kejadian kontemporer, independent events, dan norma-norma sosiokultural. Lingkungan komunikasi persuasif dapat digolongkan menjadi beberapa macam, yaitu lingkungan fisik, lingkungan sosial, dimensi psikologis, dan dimensi waktu. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai pengertian komunikasi persuasif dan unsur-unsur komunikasi persuasif. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu serta wawasan teman-teman semua. Dan jangan lupa like video ini, komen, share, dan subscribe YouTube Mahir Public Speaking. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Jika ada kata saya yang salah, jangan simpan dalam hati. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.